A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita kaji keterkaitan antara hubungan syahadat, dua kalimat syahadat dalam rukun Islam, dan juga fungsi dan tujuan ibadah di dalam rukun Islam. Mudah-mudahan dari tambahan pengetahuan ini kita akan lebih memahami, akan lebih meningkat dalam keislaman kita. Rukun Islam sudah disepakati bahwa yang pertama adalah dua kalimat syahadat yang dikenal dengan syahadatain. Syahadat yang pertama adalah disebut dengan syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, hubungan antara dua kalimat syahadat ini ketika ditaruh di dalam rukun Islam menjadi poin yang pertama. Apapun yang kita lakukan di dalam rukun Islam, dari sholat sampai ibadah haji, maka dua kalimat syahadat inilah yang akan menentukan nilai kita melakukan ibadah itu, berapa nilainya di mata Allah. Yang pertama, syahadat tauhid, ini hubungannya dengan ikhlas sunniyah. Jadi kalau kita melakukan ibadah sholat, zakat, puasa, haji, ya itu niatnya harus benar. Yang kedua adalah syahadat rasul, itu berkaitan dengan muwafaqatus syar'inya. Jadi apa yang kita lakukan dari ibadah sholat, tata caranya, aturan-aturannya itu hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Nah, untuk itulah maka kalau kita gambarkan bahwa seluruh yang ada di dalam ibadah rukun Islam, mulai dari sholat, zakat, puasa, dan haji, itu kita analogkan pada angka 0. Sedangkan yang syahadat ini menunjukkan pada bilangan 1 sampai 9. Nah, kita mau mendapatkan nilai berapa itu tergantung dari dua kalimat syahadat yang akan menentukan dari masing-masing ibadah yang kita lakukan. Nah, maka dari itu kita perlu meluruskan niat, ya. Kemudian yang kedua, tata cara yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari bersuci, ya, miftahus shalah, ya, jadi pembuka daripada sholat itu at-tahur, ya, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha taslim. Jadi mulai dari yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, maka sholat itu diawali dengan kesucian. Nah, untuk itulah maka dalam rangka menyempurnakan nilai dari yang kita lakukan selama ini, maka di sini perlu memahami tujuan dan fungsi daripada ibadah dalam rukun Islam. Kalau tujuan dari ibadah secara keseluruhan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya, itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Namun masing-masing ibadah di dalam rukun Islam itu punya tujuan dan punya fungsi. Ya, misalnya ibadah sholat. Rumusan tujuan ibadah sholat itu di dalam surat Toha ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, fa'budni, maka beribadalah kepadaku, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Sehingga kalau kita perhatikan pada ayat ini bahwa sholat itu tujuannya adalah mengingat Allah. Kemudian yang kedua, fungsi daripada ibadah sholat itu, kalau kita lihat yang pertama pada surat Al-Ankabut ayat 45, kita diperintahkan oleh Allah
ketika mendapatkan cobaan-cobaan, di situ ada Al-Ankabut, itu kan gambaran orang yang beriman pasti akan diuji. Nah, orang yang ujiannya, yang imannya bagus, maka akan kuat. Tapi yang tidak bagus seperti rumah laba-laba, sehingga surat itu dikasih judul surat Al-Ankabut. Nah, di ayat 45 itu bagian daripada solusi di dalam menghadapi persoalan kehidupan itu. Utlu ma uhiya ilaika mir rabbika, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Wa aqimis shalah, dan yang kedua, yang pertama disuruh talaah Al-Qur'an, yang kedua disuruh mendirikan salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu berfungsi kaitannya dengan ada preventif, pencegahan, agar supaya manusia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan keji itu ya perilaku seperti halnya binatang, ya, yang kemudian kemungkaran itu satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian di dalam surat Hud ayat 114, ya, aqimis shalah tarafain nahar, dirikan sholat dari mulai permulaan siang itu, wazulafan minal lail, sampai malam, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jadi artinya sholat yang berkualitas itu akan dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Ya, jadi dalam artian bahwa sholat itu berfungsi untuk memperbaiki sifat-sifat yang tidak bagus yang sebagai bawaan dari manusia. Nah, kemudian kita perlu juga memperhatikan bagaimana ciri-ciri dari orang yang sholatnya diterima oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, kemudian dari surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Nah, kita bisa melihat bahwa orang yang salah satu sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Allah ketika sholat seseorang itu diterima oleh Allah. Maka kalau sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, untuk itulah orang yang melakukan ibadah sholat setelah itu ada tugas-tugas kemanusiaan, yaitu menyelamatkan kiri kanan. Maka dari itu, kenapa di rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat? Kalau toh ada hadis yang lain yang posisi puasa ditaruh di nomor 3, karena Rasulullah berbicara dengan orang-orang yang lemah secara ekonomi sehingga tidak merasa terbebani karena harus bayar zakat. Untuk itu kalau ada hadis yang keempat, kelima itu zakat, kemudian baru haji, itu ada hadis yang berkaitan dengan kasus. Jadi Rasulullah menjaga dari aspek psikologis umatnya yang tentunya tidak bisa mengeluarkan zakat. Jadi kata aqimus shalah wa atuz zakah itu selalu beriringan. Nah, untuk itulah salah satu upaya untuk menyelamatkan kiri kanan, ya, maka ibadah zakat itu adalah kaitannya dengan bukti bahwa seseorang itu telah melakukan ibadah sholatnya. Nah, maka kaitannya dengan dua hal ini, sholat itu adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, sedangkan zakat itu lebih kepada hablum minannasnya. Jadi kesolihan individual itu harus diimbangi dengan kesolihan sosial. Berikutnya yang ketiga adalah ibadah puasa. Tujuan dan fungsi daripada ibadah puasa itu adalah di ayat 183 yang sering ya kita dengar, yaitu berujung dengan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kata takwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, artinya memelihara. Nah, yang dipelihara apa? Perintah Allah, kemudian larangannya, kemudian petunjuk-petunjuknya. Jadi di dalam kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti ada rambu-rambunya. Sehingga ibadah puasa itu dilakukan untuk menstabilkan hubungan antara hubungan dengan Allah dan manusia yang seringkali tidak seimbang. Jadi ibadah puasa itu bermaksud untuk menstabilkan hubungan
Jadi ada orang yang sholatnya bagus tapi kemanusiaannya tidak bagus. Ada yang orang bagus secara kemanusiaan tapi di dalam urusan dengan Tuhannya tidak bagus. Jadi ibadah puasa itu sebenarnya melatih bagaimana merasakan orang lain itu lapar, kemudian dibuktikan ya, dimana di bulan Ramadan itu diakhiri bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi salah satu bukti bukan hanya sekedar merasakan lapar, tapi bagaimana tampil menjadi orang yang menggerakkan agar supaya persoalan kelaparan itu teratasi. Ya, sebenarnya ibadah puasa itu ke sana. Jadi 1 bulan penuh ya dilatih untuk menstabilkan hubungan yang seringkali tidak seimbang. Kemudian yang kelima adalah tujuan daripada ibadah haji. Fungsi dan tujuan daripada ibadah haji ya. Jadi ibadah haji itu tujuannya di dalam surat Al-Hajj ayat 28, dia syadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, untuk mempersaksikan berbagai manfaat. Jadi mulai manfaatnya ihram dari mikot, berpakaian ihram itu untuk apa, sampai ke tahallul. Jadi kalau ibadah haji itu diakhiri dengan tahallul, sedangkan ibadah sholat diakhiri dengan salam, ibadah puasa itu diakhiri dengan zakat fitrah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan sholat id ya secara berjamaah ya, secara berjamaah. Jadi tidak bisa dilakukan perorangan ya. Kenapa? Karena di dalam ibadah-ibadah itu pasti ada nilai sosialnya. Dalam artian kalau di dalam ibadah sholat itu ya, jadi diakhiri dengan salam, diupayakan untuk memelihara ya keselamatan kiri kanan bagi orang yang punya kemampuan. Maka di dalam ibadah haji itu bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi mulai dari tahallul itu memotong rambut itu ada di kepala. Ya, dalam artian berpikir, bagaimana berpikir tentang persoalan yang dialami oleh umat. Jadi karena ibadah haji itu ada hubungan vertikal, horizontal, dan diagonal. Di situ ada bagaimana ada air, ada alam sekitar yang kemudian ketika ihram tidak boleh melakukan hal-hal yang berupa yang merusak alam. Ya. Kemudian wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan juga apa fungsinya? Mengingat Allah di hari-hari yang ditentukan. Sehingga ketika ibadah haji itu ya memang ibadah fokus yang dengan berpakaian ihram, yang disitulah manusia diajar untuk hati-hati. Jadi kalau setelah sholat diperintah untuk menyelamatkan kiri kanan, sedangkan pada ibadah haji itu diharapkan untuk bisa berpikir strategis bagaimana persoalan-persoalan kemanusiaan itu tidak hanya teratasi masalah makanan, tapi bagaimana yang lebih bagus dari situ ya, misalnya persoalan kemiskinan itu bisa merubah dari asalnya miskin menjadi cukup ya. Jadi ini yang teratasi. Jadi miskin itu bukan hanya tidak punya harta, jadi menyangkut seluruh aspek, termasuk yatim itu bukan juga masalah harta. Maka yatim yang tidak punya ilmu, orang tuanya ada tapi mereka tidak bisa mengajarkan, membimbing kepada anak-anaknya menjadi mengerti. Nah, untuk itulah maka ibadah zakat itu hadir dalam fungsi ya, dan tujuannya tutahhirukum wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan ya. Jadi mensucikan sifat-sifat yang ada pada manusia, kemudian juga supaya hadir sifat-sifat yang lebih bagus ya, yang lebih bagus. Dalam surat At-Taubah ayat 103 ya, saya tadi kurang berkaitan dengan tujuan dan fungsi ibadah zakat itu tutahhirukum wa tuzakkihim. Jadi untuk mensucikan sifat-sifat yang cintanya berlebihan kepada harta. Kemudian zakat itu zakka yuzaki tazkiyah, tumbuh dan berkembang supaya menjadi berkembang sifat-sifat baik yang telah diberi oleh Allah kepada kita sebagai manusia.
Nah, untuk itulah maka seluruh ibadah ya, jadi jangan sampai kita menjadi seseorang yang melakukan ibadah itu dengan ada tipe budak ya, jadi disuruh baru melakukan. Yang kedua, ada tipe pedagang. Jadi kalau diiming-iming dengan pahala, oh kalau bersedekah pada hari ini, bulan ini, maka pahalanya akan ini. Kita sudah tidak ke sana harusnya ketika kita memahami fungsi dan tujuan ibadah itu. Nah, apa yang kita cari dalam ibadah adalah mardhatillah, keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah itu akan diberikan, akan dapat kita raih nilai itu apabila dua kalimat syahadat ini memberikan dasar yang kuat pada pelaksanaan ibadah-ibadah itu. Jadi kalau kita mau nilainya 90, mau 80, mau berapa saja ya, bahkan bisa jadi tetap 0 kalau dua kalimat syahadat ini tidak memberikan warna pada ibadah yang ada dalam rukun Islam. Karena apa? Kebanyakan kita tidak memahami tujuan dan fungsi dilakukan ibadah itu untuk apa. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jadi jangan berharap kalau saya membantu orang sekian, pasti rizki saya akan ditambah oleh Allah. Ya, urusan yang seperti itu orang yang tidak yang kikir pun kadang-kadang dilulu oleh Allah. Makanya hati-hati di dalam kehidupan ini ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita itu semakin memahami, maka kita akan semakin mencapai apa yang memang menjadi harapan dari Allah, yaitu apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.